Yang saya tahu, Pak Prabowo itu orang yang baik. Pak Prabowo itu orang yang ikhlas. Anda bayangin, Pak Prabowo misalnya dituduh melakukan penculikan. Loh, coba analisis oleh kita semua dalam kacamata pandangan hidup yang terbuka, yang objektif. Orang yang diculik gitu loh oleh Pak Prabowo, diculik dalam tanda kutip, semuanya selamat. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang sudah meninggal ya karena usia tua, ada yang jadi pengusaha, banyak selamat. Nah terus kalau yang diculiknya selamat kemudian menjabat, penculikan apa bukan? Yang harus dipertanyakan itu justru yang tidak selamat. Yang tidak selamat berarti bukan oleh Pak Prabowo. Berarti yang baik itu siapa? Jenderal yang baik itu siapa? Ya jenderal itu ya yang baiknya Pak Prabowo. Yang menyelamatkan orang. Dan kemudian orangnya dimanusiakan. Sampai hari ini banyak yang menjadi pejabat, banyak jadi politisi. Nah, kemudian apakah Pak Prabowo bercerita? Apakah Pak Prabowo melakukan perlawanan? Apakah Pak Prabowo kemudian melakukan bantahan, menyebut nama orang dari kesatuannya yang lain? Tidak. Dia tetap menerima diam seribu bahasa sebagai bentuk kesetiaan pada kesatuan yang harus terjaga integritasnya. Anda bayangin, Anda bisa nggak seperti Pak Prabowo hidupnya? Nggak akan kuat. Saya aja nggak bisa hidup kayak dia. Pasti pengen balas. Enggak, Pak Prabowo orang ikhlas, dia menerima dengan ikhlas. Ya kan? Kemudian dia kembali memilih, dia pernah ikut konvensi Golkar. Saya dulu seneng waktu konvensi Golkar itu lihat iklannya tentang masakan Asia itu membangkitkan patriotik dan spirit saya waktu itu. Saya seneng banget tentang kebayang tentang masa depan Indonesia. Ada revolusi putih, seluruh rakyat harus punya susu. Ada revolusi di bidang pertanian, bagaimana mengatur sumber daya alam untuk nggak boleh jual dalam bentuk bahan mentah, harus bentuk bahan jadi. Bahan jadi kalau bisa nanti biji besi bukan dijual biji-bijinya, tapi yang dijual tanknya, yang dijual mobilnya, yang dijual nanti misalnya nikel, yang dijual pesawatnya, tembaga, yang dijual berbagai perlengkapan yang sudah jadi, bukan barang mentah dikirim ke luar negeri kemudian balik lagi dalam bentuk barang jadi kita beli. Nah Pak Jokowi kan kebijakannya sudah hilirisasi, sudah keren, ini tinggal diteruskan oleh Pak Prabowo. Nah kebayangkan masa depan Indonesia, anak-anaknya sehat, bisa bersepak bola dengan baik, punya jiwa kesatria, dia minum susu, makan daging, tinggi badannya 170 cm, berat badannya 60 kg. Keren dong. Saya punya dong, saya lihat dia punya mimpi yang besar. Bagaimana revolusi di bidang pertanian, bagaimana para petani nanti dirubah dari pertanian kimia menjadi organik. Mereka memiliki sapi, kambing, kuda, desanya penuh dengan produktivitas yang tinggi. Keren dah. Punya mimpi itu. Nah, tetapi saya katakan beliau satu kali belum waktunya, bukan gagal. Dua kali belum waktunya, bukan gagal. Dan saya punya mimpi sekarang waktu. Karena sekarang waktunya, maka saya terpanggil dengan spirit itu untuk mewujudkan mimpi Pak Prabowo memimpin negeri ini. Memimpin negeri ini, dan saya juga ingin dong menjadi orang yang ikut memiliki partisipasi secara aktif untuk mewujudkan gagasan dan mimpinya tentang Indonesia. Nah, dari spirit itu pastikan ada hal yang harus kita ambil. Yang kita ambil itu adalah misalnya langkah politik, bergeser dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian langkah politik mengambil resiko, harus berhenti dulu dari jabatannya. Saya katakan, saya berhenti dari jabatan DPR, Wakil Ketua Komisi 4, anggota DPR. Tidak ada artinya pengorbanan saya dibanding dengan pengorbanan Pak Prabowo. Harus berhenti dari kesatuan, pergi dulu keluar, kembali lagi diriin partai dengan bersusah payah. Sampai hari ini menjadi partai dengan survei, di survei hari ini kedua terbesar dengan angka sudah menginjak 17%. Kan luar biasa.